Selamat sore Tribuners, saya kembali lagi bersama Bu Eli Yuliandari, psikolog klinis dari Universitas Surabaya. Nah, kita masih bicara masih terkait soal fenomena anak tengah, tapi kali ini kita lihat dari perspektif orang tua. Nah, pertanyaan pertama adalah bagaimana tindakan orang tua yang ideal terhadap anak, misalnya ada 3 anak, terhadap anak pertama, anak kedua, dan ketiga, sehingga bisa mereduksi risiko terjadinya fenomena anak tengah ini. Iya. Monggo Bu Eli. Iya, sebenarnya kita sebagai orang tua itu tentunya harapannya kan tidak melihat berdasarkan urutan kelahiran. Setiap anak itu kan lahirnya kan ketika dia dilahirkan dia punya keunikan tersendiri. Kayak Pak Sas sudah punya anak berapa Pak? Dua. Pak, cewek semua. Oh, berarti paling ganteng ya. Nah, 2 itu pasti kan dari bayi cara nangisnya beda kan. Kemudian kalau kita lihat juga perilakunya pasti juga akan beda. Nah, sebenarnya kita perlu sebagai orang tua untuk mengenali karakteristik anak itu, kemudian berusaha untuk memperlakukan sesuai dengan karakteristiknya. Ada anak yang nangisan, nah itu kita harus bisa membuat dia itu nyaman, karena kan kalau nangisan itu kan berarti toleransi terhadap stres dan ketidaknyamanan itu besar. Nah, kita harus memperhatikan itu untuk membuat dia bisa bahagia dalam hidupnya. Ya, anak pertama, anak kedua, anak ketiga, kita perlu perlakukan sesuai dengan karakteristik yang dimilikinya. Walau memang mesti ada catatan tersendiri ya, karena kan anak pertama seringkali itu cenderung ngatur-ngatur. Ya, itu bisa dikatakan wajar. Tapi apakah dia mau mendengar? Ya, itu kita sebagai orang tua perlu tahu. Kalau anak pertama ini masih mau mendengar adik-adiknya, masih care pada adik-adiknya, maka itu aman. Anak kedua kita mesti lihat, ini cenderung pemberontak enggak, cenderung menentang enggak, kayak gitu. Walaupun memberontak dan menentang itu di satu sisi merupakan bagian dari survival mental, tapi kita harus tahu kadangkala anak yang seperti ini itu berisiko ketika menghadapi figur otorita. Jadi dia nggak suka diatur. Ya, kalau misalnya dia harus bekerja di suatu tempat yang atasannya otoriter, nah itu sulit bagi dia untuk menyesuaikan diri. Dia berusaha untuk muncul dengan pemikiran-pemikirannya sendiri. Anak terakhir itu kan seringkali banyak limpahan kasih sayang, sehingga ada kemungkinan dia menjadi anak yang dependen atau tergantung dengan kakak-kakaknya atau mungkin dengan anggota keluarga yang lain. Nah, kita perlu tahu bahwa anak ini cukup mandiri nggak? Bisa nggak sih dia itu punya inisiatif sendiri, menyelesaikan masalahnya sendiri? Kalau memang itu masih bisa, berarti itu aman bagi anak terakhir gitu. Jadi wajar ya ketika anak pertama itu dianggap sebagai panutan. Biasanya seperti itu, dia diposisikan perannya sebagai contoh bagi anak-anak yang lain gitu. Nah, sehingga kan kalau dia nggak bisa menjadi contoh, itu justru akan menimbulkan tekanan tersendiri gitu bagi dia. Ya mungkin kalau dia diejek-ejek oleh adiknya kan mungkin nggak satu atau adiknya satu, itu bisa melukai harga dirinya juga. Dari prestasi akademik kok kode. Iya, adiknya lebih pintar. Nah, itu tekanan tersendiri gitu ya. Kita sebagai orang tua perlu lihat bahwa anak ini tidak memerankan perannya sebagai anak pertama yang memberikan contoh. Nah, kalau kayak gini kita harus siap dengan emergency rescue. Ya, berarti kan kita harus memberikan dukungan pada dia, menyemangati dia,
bahwa dia masih punya keistimewaan yang lain, dia tetap anak yang pertama, dan mungkin juga tetap ada hal yang jadi panutan bagi adik-adiknya kayak gitu. Nah ini berarti harus peka orang tua. Itu lebih ke apa? Pranata sosial. Iya betul. Dia harus seperti itu. Iya. Padahal seharusnya enggak ya? Enggak selalu. Artinya kalau saya jadi anak pertama, saya enggak harus jadi panutan adik saya. Iya. Bisa jadi saya anut ke adik saya gitu. Iya, karena kan sistem kultur kita itu yang membuat seperti itu ya. Makanya kan kalau laki-laki anak pertama ya tekanannya tergolong berat gitu. Karena dia harus menunjukkan bahwa dia berhasil gitu. Ya, misalnya sudah tidak ada orang tua lagi, dia harus jadi pengganti gitu kira-kira. Pengganti ya. Iya, kan pranata sosial kita mengatakan hal itu kan ya. Kalau ada yang laki-laki masih ke arah laki-laki. Kalau perempuan ya mungkin akan bisa, tapi ketika ada yang laki-laki, itu akan menimbulkan konflik peran juga gitu. Kapan seharusnya orang tua menyadari bahaya ini, resiko ini? Iya, kita perlu lihat bahwa setiap anak itu kan punya tahapan perkembangan. Misalnya kan usia tertentu, kita harus lihat bahwa dia itu yang paling utama, dia itu percaya diri enggak, dia itu happy enggak, dia itu merasa dirinya itu seorang yang spesial apa enggak. Ini kan bukan berkaitan dengan kemampuan dia ataupun hal yang lainnya ya, tapi kalau anak ini happy, anak ini percaya diri, kan kita akan bisa melihat keseharian perilakunya. Nah kalau misalnya itu terjadi, maka bisa dikatakan ya aman lah. Detail-detailnya itu kita harus mengacu pada tahapan perkembangan dia. Misalnya kalau usia 7 tahun, dia harus sudah bisa mulai bergaul, dia harus mulai bisa memimpin, dia harus bisa punya perencanaan sehari-hari, dia harus bisa melakukan self evaluation, maka kita bisa lihat detailnya. Tapi utamanya itu anak ini happy enggak, anak ini percaya diri apa enggak. Karena happy itu menunjukkan bahwa dia enggak ada masalah. Percaya diri itu menunjukkan bahwa dia itu menghargai dirinya sendiri, menerima diri sendiri. Ini menandakan bahwa dia punya kekuatan menghadapi berbagai persoalan yang dialami. Makanya kan kita sebagai orang tua jangan sampai sebisa mungkin kita nggak bersikap keras, nggak bersikap kasar kayak gitu, karena itu kan meruntuhkan harga diri anak. Dan juga kalau bisa itu jangan terlalu banyak kayak mencela, mencaci. Kalaupun kita terpaksa untuk melakukan atau mengatakan hal yang nggak enak ya pada anak, kayak misalnya kamu itu sudah kasih tahu nggak dengar juga misalnya kayak gitu, maka endingnya kita harus sampaikan, ini kalau kamu kayak gitu itu bikin ibu kesal, aku nggak enak loh ngomong kayak gitu sama kamu, aku pengennya baik-baik ngomong sama kamu, tapi ini terpaksa karena sudah tak kasih tahu, kemudian kamu suka ngomong lakukan. Jadi harus ada penjelasan supaya nggak yang termemori itu penolakan, kemudian juga kayak misalnya tanpa alasan. Ya, kalau penolakan kalau ada alasannya itu masih membentuk logika dia. Oh gini, oh berarti ada perilakuku yang perlu untuk aku perbaiki, misalnya kayak gitu. Kalau misalnya sudah terlanjur nih ya, muncul fenomena anak tengah itu tadi, anak tengah yang teraniaya, yang tidak diperhatikan, kalah sama kakak adiknya itu, apa yang harus dilakukan orang tua? Ya. Jangan-jangan kalau itu tidak disadari, itu akan terbawa sampai dia dewasa, sampai berkeluarga. Ini kan jadi tidak ideal itu hubungan antar dalam keluarga. Iya, sebenarnya kan kalau support sosialnya ada, mungkin dia akan menyembuhkan dirinya sendiri. Artinya gini, dia itu anak yang berprestasi, banyak temannya, banyak orang yang mencintai dia, maka pengalamannya nggak menyenangkan,
dengan anggota keluarga yang lain itu mungkin cuma 25% dia ingat, 75% karena ada pengalaman baru yang happy gitu, yang bikin dia senang. Tapi kalau enggak, dia udah pendiam, kemudian dia dibully, maka pemberontakannya juga akan semakin kuat. Nah, kita mesti lihat orang tua, apakah kondisi-kondisi itu ada, apakah anak enggak happy, apakah anak itu nggak percaya diri. Nggak percaya diri itu kan muncul nggak jelas, dia nggak ada rencana yang jelas, dia nggak ada kemauan, dia gampang terombang-ambing. Nah, itu kan suatu petanda bahwa dia nggak percaya diri gitu. Jadi secara internal dia agak rapuh gitu. Apa yang mempengaruhi orang tua? Apakah misalnya tingkat pendidikan, status sosial ekonomi yang kemudian membuat orang tua itu yang menentukan orang tua sadar atau tidak akan terjadi seperti fenomena anak tengah? Ya, pengetahuan ya. Kalau orang tua banyak belajar, banyak lihat kasus-kasus yang ada, dia menyadari bahwa sebagai orang tua kan nggak ada sekolahnya, jadi kan dia harus juga belajar dari orang yang sukses, orang yang gagal, apa yang harus dilakukan pada anak. Jadi bukan masalah pendidikan atau status sosialnya, tapi kemauan dia untuk belajar, kemauan dia untuk mendengar, itu yang akan menjadi kunci kesuksesan sebagai orang tua. Oke, saya kira cukup Bu Eli. Terima kasih atas bincang-bincang, ada banyak insight yang kami dapatkan. Untuk hari ini kita bicara soal anak tengah ya, anak tengah. Saya kira itu akan berguna banget bagi para Tribuners kali ini, siang ini tune in di Suryaku ID, Surya online, kemudian tribunjatim.com dan yang lain. Terima kasih, selamat sore.